Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, akhir pekan ini kita akan kembali lagi lihat balapan MotoGP di Brazil. Ini adalah debut pertama di Brazil. Nah, tapi di vlog kali ini saya tidak akan membahas tentang yang Brazil dulu gitu ya. Kenapa? Karena secara umum ya akhir pekan lalu atau di pekan lalu itu kita telah melihat ya ada beberapa pabrikan, 4 pabrikan telah melakukan tes private di sirkuit Jerez. Yaitu ada kayak Ducati ya, terus habis itu ada Yamaha, ada Aprilia dan juga ada KTM teman-teman sekalian. Nah, Honda kemana? Nah, Honda nggak ikutan. Namun yang juga cukup menarik, ketika 4 pabrikan ini sedang melakukan tes private di Jerez, Honda merilis video footage pertama mereka singkat banget ya mengenai pengujian pertama kalinya motor tahun 2027 mereka yang menggunakan mesin yang sesuai dengan regulasi nanti, yaitu 850 cc. Namanya sendiri sudah banget tersebar, sangat dimungkinkan akan bernama Honda RC 214V gitu ya. Jadi ini adalah versi generasi keempat dari motor RC-nya Honda di abad ke-21. Itu artinya RC214V. Nah, V-nya sendiri masih menggunakan mesin berkonfigurasi V. Yang pasti adalah kalau untuk tahun 2027 adalah V4 atau V4. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Nah, namun banyak banget ya yang bertanya ke saya, ini kan motor 2027, terus abis itu kita sedang menghadapi regulasi baru di mana banyak banget yang berubah, mulai dari kubikasi tadi ya 850 cc, terus habis itu aerodinamika yang semakin diminimalisasi, terus habis itu adanya lagi regulasi yang lebih strict tentang aerodinamika di buritan, terus habis itu ada lagi namanya tidak diperbolehkannya ride height device gitu ya untuk mulai tahun 2027 nanti. Namun penampakannya semua teman-teman sekalian, Yamaha M1 V4 850 cc ya, terus KTM RC 16 850 cc, terus habis itu Aprilia RSGP 850 cc sampai Ducati Desmo Sedici GP 27 850 cc dan penampakan Honda RC 214V yang dikemudikan oleh Takaki Nakagami di Sepang. Itu semuanya bisa dibilang nggak jauh berbeda dengan motor-motor 1000 cc yang kita lihat di musim 2025 dan 2026 ini. Itu kok kayak aneh ya, banyak. Ini kan benar-benar berubah semua, tapi kenapa penampakan fisik ya, terutama dari kelima motor dari kelima pabrikan bisa dibilang sama. Nah, kita akan kupas. Paling enggak teman-teman sekalian ada, saya mikirkan ada 4, mungkin ya 5 ya, atau 4 atau 5 alasan yang bisa menjelaskan mengenai kenapa pabrikan-pabrikan melakukan debut pertama tes mereka dengan penampakan yang sama. Alasan pertama adalah variabel baseline. Ya, sebenarnya sih hal ini tuh kalau menurut saya sih cukup mudah ya logikanya. Ya kayak misalkan Yamaha, KTM, Aprilia, Ducati, Honda itu pasti punya data. Ya, punya data penggunaan sasis dan juga penggunaan aerodinamika yang sekarang tahun 2025 dan 2026 dan 2025 pastinya. Yang kedua ya adalah alasan manajemen panas atau heat management. Nah, seperti kita ketahui, di regulasi 2027 nanti, itu aerodinamika akan jauh lebih minim bila dibandingkan dengan aerodinamika di tahun 2025 dan 2026. Artinya, aerodinamika winglet depan, misalkan salah satu contohnya aja ya, di motor 2025 dan 26, itu memiliki downforce yang lebih besar. Nah, pada saat downforce-nya lebih besar, itu akan menghasilkan grip, jadi tekanan ke bannya akan jauh lebih besar dan ini menghasilkan panas yang berlebih. Dan ini juga akan berimbas kepada bisa dibilang ke mesinnya juga jauh lebih panas. Nah, ketika ya mereka mendapatkan pengujian dengan kondisi yang lebih ekstrim atau lebih membuat lebih struggle terhadap tekanan downforce. Nah, ketika nanti mereka benar-benar memasuki era 850 cc 2027 dengan aerodinamika yang lebih minim, logikanya semua itu akan jauh lebih mudah. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian alasannya yang kedua. Sehingga mereka bisa fokus di mesin aja
tanpa mereka harus melakukan mengedit, terus habis itu melakukan setup yang berbeda di sasis, di aerodinamika, di suspensi, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Dan pada dasarnya sendiri, kalau kita kenal di dunia motorsport, mengganti banyak hal itu adalah sesuatu yang sangat dihindari ya pada saat proses development atau proses pengembangan dari satu paket kendaraan balap ya motorsport kayak gitu ya. Mereka biasanya punya baseline yang udah mereka tahu datanya, sasisnya udah tahu dan segala macamnya, sehingga mereka tinggal bahas atau mereka tinggal bisa develop yang mereka benar-benar baru, dan hal ini adalah engine. Bisa dibayangkan kalau misalkan semuanya sama, baru gitu ya. Jadi kayak misalnya sasisnya benar-benar baru, ditambah dengan mesinnya baru, aerodinamika baru, suspensi baru, ban baru lagi ya dari Michelin ke Pirelli. Bisa dibilang kalau misalkan ketika mereka menemukan masalah pada saat melakukan tes, kira-kira mereka akan bingung atau santai? Pasti bingung teman-teman sekalian. Bingung untuk menentukan ini masalahnya ada di mana gitu loh. Ini masalahnya ada di mesin kah, di sasis kah, di aerodinamika kah, di suspensi kah, gitu kan ya? Atau di ban kah? Nah, Bika bingung. Nah, kalau misalkan yang lain kayak misalkan sasis, aerodinamika dan segala macam itu sudah mereka pegang datanya, jadi mereka bisa fokus dan mengetahui kira-kira apa yang salah, apa yang bisa diupdate, apa yang bisa di setup dari mesinnya, which is mesinnya adalah mesin baru 850 cc. Dan yang ketiga adalah selain difokus di mesin baru, mereka juga sedang fokus di ban baru, teman-teman sekalian. Nah, artinya udah dua nih sesuatu yang baru, yaitu di mesin dan juga ban Pirelli baru. Nah, cukup dua aja yang baru, jangan ditambah-tambah yang lain. Semakin bingung nanti mereka menentukan yang mana yang salah. Dan yang keempat adalah agak sedikit sneaky adalah mereka menghindari yang namanya spionase teknis. Bisa bayangin, musim 2027 walaupun hitungannya sebentar lagi, tapi hitungannya masih cukup lama gitu ya. Dan ini cukup bisa memberikan waktu bagi pabrikan-pabrikan lawan ya, kompetitor untuk bisa mengunyah-ngunyah apa yang kita lakukan, terlebih lagi bisa langsung ATM ya. Bisa langsung amati, tiru, dan modifikasi alias ngopi paste teman-teman sekalian dari solusi misalkan aerodinamika. Bisa bayangkan kalau misalkan Aprilia sekarang sudah menghadirkan aerodinamika yang baru. Ini pasti akan jadi bahan perbincangan di kalangan engineer-engineer dari pabrikan lain, dan bisa jadi mereka akan bisa di copy paste kayak gitu. Nah, jangankan untuk yang segini jauh, kayak misalkan untuk 2026 kemarin, kayak misalkan saya pernah ceritakan juga teman-teman sekalian, ketika di awal perilisan dari Trackhouse Racing dan juga Aprilia Racing, itu aerodinamikanya nggak ada tuh yang tunnel di samping kecil. Tapi ketika masuk langsung di tes Thailand, which is terakhir, dan juga race weekend Thailand, itu yang tunnel kecil kanan kiri yang kedua itu yang ditutup pakai elbow itu baru keluar. Sebegitu pentingnya mereka bisa menjaga yang namanya rahasia. Ini tuh top secret banget kayak gitulah. Apalagi kalau kita ngomongin 2027 yang masih lama hitungannya teman-teman sekalian. Jadi memang aspek untuk bisa meminimalisasi yang namanya spionase teknis ini benar-benar diperhatikan banget oleh pabrikan, sehingga mereka ya bisa kita lihat akhirnya mereka hanya bisa atau mau menghadirkan solusi-solusi kayak aerodinamika, sasis gitu ya, secara umum bentuk dan segala macam itu benar-benar sangat dimiripkan dengan 2025 dan 2026. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian, alasan-alasan yang menjadikan kenapa pada saat tes private di Jerez kemarin dan juga tes di private Honda di Sepang, itu penampakan dari Honda RC214V, RC16 2850cc, RSGP 850cc, M1 V4 850cc, dan juga Ducati Desmo CDC GP27, itu bisa dibilang sama dan mirip dengan penampakan fisik dari motor-motor dari pabrikan ini baik di 2026 dan juga 2025 yang lalu. Nah, tapi jangan terkecoh karena di balik balutan fairing tersebut hadirlah bisa dibilang mesin masa depan yang
kemungkinan baru akan dikombinasikan dengan aerodinamika baru, sasis baru, dan segala macam yang benar-benar dipaskan dengan mesin 850 cc itu perkiraan saya hadir di akhir musim 2026 ketika MotoGP menghadirkan yang namanya tes pramusim khusus untuk MotoGP 2027. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai fenomena kenapa pada saat di tes Jerez dan juga tes Sepang Private untuk Honda penampakan dari solusi motor 850 cc masing-masing pabrikan itu bisa dibilang sama saja dengan bentukan fisik dari motor-motor 2026 dan 2025. Semoga bisa mencerahkan. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.